Kadangkala sebagai seorang manusia, kita merasa bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih ujian pada kita itu rasanya terlalu berat. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Jadi yakin ketika kita mendapatkan suatu ujian, yakin ujian ini akan mampu kita hadapi. Karena Allah tahu kita mampu. Karena Allah tahu kita bisa menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Ini semua atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan judul Benarkah ujian ini tanda cinta dari Allah? Nah teman-teman, setiap manusia pasti Allah berikan ujian, baik berupa kesulitan, sakit, dan cobaan-cobaan lainnya. Itu semua Allah berikan pada setiap hambanya ujian tersebut. Dan Masya Allah teman-teman, ketika kemarin hingga saat ini Allah menguji saya, memberikan kepada saya rasa sakit. Terkadang ya saya sama gitu ya, seperti teman-teman yang lain, kadang merasa down gitu ya, kadang merasa belum menerima dengan rasa sakit ini, belum menerima dengan ujian ini. Yaitu fitrahnya manusia seperti itu. Namun ketika pada masa saya sedang benar-benar down saat itu, Masya Allah gitu ya, suami saya datang memberikan sebuah buku dan mengingatkan saya untuk kembali bersemangat, untuk kembali tetap positif gitu ya menghadapi semua ujian ini. Dan teman-teman tahu buku apa itu? Ini dia. Ini buku Muslimah Morfosis, Masya Allah. Buku yang saya tulis tahun 2020, yang ini terbitnya 2020. Dan Allah kembali mengingatkan saya tentang apa yang pernah saya tulis, tentang apa yang pernah saya sampaikan dalam buku ini. Dan di sana saya merasa terharu sendiri gitu ya. Ya Allah, ternyata saya pernah menulis tentang ujian ini gitu ya, tentang ujian. Dan benar-benar gitu ya, buku ini Muslimah Morfosis mengingatkan saya untuk saya harus bangkit gitu. Saya pernah menulis motivasi, semangat, dan saya persembahkan buku ini untuk diri pribadi saya sendiri dan juga untuk teman-teman. Karena itu ketika membaca ulang buku ini, Masya Allah, saya kembali teringat bahwa benar, saya harus semangat, saya harus bangkit, karena ujian ini Allah yang kasih, seperti itu. Dan dalam buku Muslimah Morfosis, bukan sekadar hijrah jadilah salihah, di sini saya menulis salah satu bab yang membahas tentang ujian. Salah satu temanya di balik skenario Allah. Ternyata di balik skenario Allah itu ada sebuah rahasia besar, ada sebuah
kado gitu ya, yang Allah persembahkan untuk hambanya yang bersabar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian terkecil dalam buku ini yang membahas tentang ujian. Ini pun yang saya sampaikan kembali untuk nasihat diri saya pribadi juga. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan Masya Allah, dalam Al-Quran pun sudah disampaikan bahwa Allah itu pasti akan menguji setiap hambanya gitu ya. Jadi dalam hidup ini rasanya kalau tanpa ujian itu lempeng aja, itu nggak seru ya. Jadi ibaratnya jalan tol lurus, tidak ada hambatan. Nah, hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu butuh batu gitu ya, batu loncatan. Jadi jangan dijadikan ujian itu seperti batu sandungan, kita tersandung kemudian jatuh. Tapi jadikan ujian itu seperti batu loncatan. Saat kita berjalan ada batu, itu menjadikan kita lebih kuat, lebih semangat seperti itu. Dan dalam Al-Quran pun, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, betapa indah ayat Al-Quran tersebut teman-teman ya, bahwa Allah itu pasti akan menguji hambanya. Dan ujian setiap hamba tuh, ya ujian manusia tuh berbeda-beda gitu ya, berdasarkan takarannya masing-masing. Bisa jadi ujian yang saya alami bagi sebagian orang itu biasa, tapi bagi saya itu berat sekali. Seperti itu. Tapi Allah itu akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap ujian. Seperti itu teman-teman. Jadi Masya Allah, yang namanya manusia pasti Allah uji. Dan kenapa gitu ya Allah memberikan ujian ini kepada manusia? Sesuai dengan tema kita kali ini, ternyata karena Allah sayang kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Masya Allah, berarti ujian itu adalah salah satu tanda cintanya Allah kepada kita, pada kita hambanya. Untuk apa gitu ya? Karena Allah sayang. Bahkan sekalipun orang yang berdosa gitu ya, orang yang berdosa, ketika Allah mencintainya, Allah akan uji dia, baik dengan rasa sakit, kelaparan, kemudian ketakutan, kegelisahan, dan yang lainnya. Ya, ketika seorang hamba berdosa, Allah sayang pada dia, maka Allah akan mengujinya. Untuk apa gitu ya? Agar kita selalu mengingat Allah gitu ya, agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Karena Allah mau bertemu dengan kita, kita sudah dalam keadaan bersih, tanpa dosa. Seperti itu teman-teman, Masya Allah ya. Jadi ujian itu bukan berarti Allah membenci kita dengan memberikan ujian, tapi justru karena Allah sayang, maka Allah uji agar kita bisa lebih dekat dengannya. Karena ketika seseorang mendapatkan ujian, justru Masya Allah, di saat itulah doa-doanya itu menjadi lebih khusyuk, ibadahnya menjadi lebih khusyuk, karena dia ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih gitu. Dan yang perlu diingat juga teman-teman, bisa jadi ujian dalam hidup ini, cobaan yang datang pada kita, itu diundang oleh dosa-dosa kita sendiri. Makanya Allah berikan ujian agar kita ingat dengan dosa kita, kita bertaubat, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, sesuai dalam hadis juga, saya telah menuliskan dalam buku ini, teman-teman boleh dibaca juga di bab yang terakhir ya, bab akhir di balik skenario Allah. Ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa kepenatan, sakit menahun, kegelisahan, kesedihan, penyakit, kesulitan, bahkan tertusuk duri, melainkan Allah pasti akan menghapus dosanya disebabkan penderitaannya itu. Masya Allah gitu ya. Jadi dalam hidup ini tidak ada sedikit pun gitu ya kesulitan, kemudian kekurangan harta, rasa sakit, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya, disebabkan penderitaannya itu. Jadi Masya Allah teman-teman, bisa jadi gitu ya, ujian, penderitaan, cobaan yang kita alami itu diundang oleh dosa-dosa kita. Karena itu kesempatan yang sangat berharga bagi kita saat mendapatkan ujian itu adalah dengan bertaubat gitu. Dan taubat itu salah satu cara mensucikan diri kita. Dari apa? Dari perbuatan dosa. Dan ini adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita. Ayo kita bertobat pada Allah. Dan mudah-mudahan kita semakin teringat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Salah satu kuncinya tadi adalah sabar gitu ya. Jadi ketika menghadapi ujian apapun itu, bersabarlah gitu. Maka Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi itu salah satu hikmah gitu ya, di balik ujian yang Allah berikan. Dan Masya Allah teman-teman, bab sabar ini luar biasa ya. Seorang muslim itu memang harus bersabar dan bersyukur gitu ya. Ketika mendapatkan nikmatan dia bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian dia mampu bersabar. Ibaratnya seperti balon gitu ya teman-teman, yang ditiupkan sampai ke atas tapi tetap gitu ya terhalang oleh atap. Dan itu artinya ketika kita mendapatkan nikmatan kita bahagia sekali, tapi ada batasnya. Batasnya itu adalah syukur gitu. Jangan sampai kenikmatan itu membuat kita berbunga-bunga sehingga kita lupa gitu dengan semuanya. Tapi ada yang namanya syukur. Dan ketika kita terjatuh sekalipun, kita mendapatkan ujian, musibah, kita down gitu ya. Ibaratnya kita turun lagi. Turun, dan batas turun itu adalah tanah yang kita pijak. Dan itu artinya bahwa ketika mendapatkan ujian, musibah, harus bersabar, ada batasnya gitu ya. Boleh gitu ya kita sedih, itu fitrah manusia, tapi ada batas sabar gitu. Ada sabar, bukan batas ya, ada yang namanya sabar. Dan ya sesuai janji Allah, bagi orang-orang bersabar Allah pasti akan memberikan kabar gembira. Dan mengapa gitu ya Allah memberikan ujian ini? Karena Allah ingin mengangkat derajat hambanya kelak di surga. Jadi Masya Allah gitu ya. Ini nasihat yang sangat berharga juga bagi saya pribadi ketika membaca buku ini, ataupun dari manapun ya. Nasihat itu banyak di mana-mana, terutama ketika saya sakit kemarin gitu ya, ketika kondisi ngedrop, banyak sahabat teman-teman yang memberikan semangat, motivasi, baik secara langsung datang gitu ya, menjenguk, kemudian di WhatsApp, medsos, itu banyak sekali yang mendoakan. Dan subhanallah, Masya Allah gitu ya, ketika saya membaca itu semua, jadi semangat buat saya pribadi, jadi pengingat untuk saya pribadi. Dan Masya Allah, dalam cobaan gitu ya, dalam cobaan itu sebenarnya di balik cobaan, di balik ujian itu penuh dengan kasih sayang Allah gitu ya. Allah mau hambanya kembali. Allah ingin gitu ya, ketika kita semakin jauh gitu ya, berlumur dosa, Allah ingin kita kembali kepadanya. Maka Allah berikan ujian tersebut. Dan salah satu hikmah gitu ya, hikmah di balik adanya ujian ini, kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan itu yang Allah mau, karena Allah sayang pada kita.
Allah nggak mau kita jauh darinya, tapi Allah ingin kita semakin dekat dan kembali kepadanya. Kadangkala sebagai seorang manusia, kita merasa bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih ujian pada kita itu rasanya terlalu berat. Beban yang kita pikul, sakit yang kita rasakan, kesulitan yang kita hadapi, kita merasa terlalu berat gitu yang Allah kasih. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Dan itu pun sesuai dengan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Jadi yakin ketika kita mendapatkan suatu ujian, yakin ujian ini akan mampu kita hadapi. Karena Allah tahu kita mampu. Karena Allah tahu kita bisa menghadapinya. Dan insya Allah teman-teman, ketika kita bersabar dalam ujian ini, suatu saat nanti akan ada kebahagiaan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada beban tanpa pundak. Yakin pundak kita ini kuat untuk menghadapi beban tersebut. Yakin bahwa diri kita itu mampu menghadapi kesulitan yang datang. Dan yakin ketika kita mendapatkan rasa sakit, kita mampu menghadapi rasa sakit ini. Dan sabar adalah kuncinya. Bertaubat pada Allah, dan semoga teman-teman semuanya insya Allah akan mampu menghadapi semua ujian. Nah, itu saja teman-teman dari saya, sedikit tentang hikmah di balik ujian, hikmah di balik cobaan. Dan insya Allah bagi teman-teman yang saat ini merasa kesulitan, sedang menghadapi ujian ataupun cobaan, semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah mampukan teman-teman semua menghadapinya. Dan insya Allah teman-teman, kedepannya saya akan kembali sharing salah satunya dari buku Muslimah Morfosis ini. Ini kajian tentang lengkap tentang muslimah. Semuanya bisa teman-teman baca dalam buku Muslimah Morfosis. Jadi bukan hanya tentang hijrah, tapi seluruh insya Allah gitu ya, kehidupan kita saya bahas gitu ya, salah satunya dalam buku ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa dalam sharing selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.